Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat narasumber AM Hendra Gunawan, SPM Engineering, selaku Sekretaris Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, kepada yang terhormat para ketua dan pengurus Perkopindo se-Indonesia, serta yang saya banggakan Bapak dan Ibu peserta webinar Konstruksi 3 Perkopindo tahun 2026. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa bersama-sama menimba ilmu dalam kegiatan webinar Konstruksi 3 Perkopindo tahun 2026 yang bertema sinergi pemerintah dan badan usaha jasa konstruksi dalam pencapaian visi misi Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 sampai 2029. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aini selaku pembawa acara pada siang hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan materi dan diskusi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, langsung saja kita mulai acara webinar Konstruksi 3 Perkopindo tahun 2026 dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Hadirin dimohon kembali ke posisi awal. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dipandu oleh moderator Bapak Ahmad Syahroni selaku pengurus DPP Perkopindo. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak AM Hendra Gunawan, SPM yang merupakan Sekretaris Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat selaku narasumber kita pada kegiatan pada hari ini. Yang terhormat Ketua Umum DPP Perkopindo, serta para pengurus Dewan Pimpinan Cabang, Daerah maupun Pusat, dan peserta webinar Konstruksi 3 Perkopindo tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa,
karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom meeting ini dalam kegiatan webinar konstruksi yang ketiga Perkopindo tahun 2026 dengan tema Sinergi Pemerintah dan Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam pencapaian visi misi Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 sampai dengan 2029. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, memang tema yang kami angkat hari ini lebih sedikit implisit karena kita berbicara terkait dengan Provinsi Kalimantan Barat. Namun kami rasa ini akan kurang lebih sama dengan provinsi-provinsi pada umumnya. Berkaitan dengan sinergi pemerintah dan BUJK dalam pencapaian visi misi masing-masing provinsi. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan dukungan dan kolaborasi yang erat dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang profesional, berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Sejalan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025-2029, mungkin bisa dikoreksi nanti, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan visi pembangunan yaitu terwujudnya Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu misi pembangunan yang menjadi prioritas adalah pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang adil dan berkelanjutan, disertai pemerataan pembangunan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan daya saing daerah. Nah, oleh karena itu, diperlukanlah suatu kegiatan sosialisasi yang menjadi media komunikasi, koordinasi, dan penyamaan persepsi antara Provinsi Kalimantan Barat dengan BUJK di wilayah tersebut. Nah, kami memang mengakui bahwa sudah sering melakukan kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, nah, khususnya Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Ibu, sebelum nanti kita mendengarkan paparan dari Pak Hendra, sedikit kami sampaikan beberapa hal terkait kegiatan yang kami selenggarakan pada siang hari ini. Nah, kegiatan webinar konstruksi ini seperti biasa berlangsung kurang lebih 90 menit dengan rincian 60 menit nanti paparan, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sekitar 30 menit. Nah, kami berharap Bapak Ibu seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga selesai agar memperoleh manfaat yang optimal dari paparan yang disampaikan. Nah, sedikit juga kami mengulang di kesempatan ini bahwa sesuai dengan PP 28 tahun 2025 pasal 283 ayat 3 huruf E, salah satu pemenuhan laporan kegiatan usaha tahunan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah dengan mengikuti kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan atau PUB. Nah, webinar konstruksi yang rutin kita lakukan setiap bulan, ini Bapak Ibu, merupakan kegiatan yang sudah kami daftarkan ke PUB, sehingga dengan mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu sudah memenuhi ketentuan yang tadi saya sampaikan terkait LKUT. Selanjutnya, izinkan kami juga menyampaikan tata tertib kegiatan. Yang pertama, Bapak Ibu peserta diharapkan mengikuti kegiatan sampai hingga selesai. Yang kedua, mohon mikrofon Bapak Ibu peserta dapat atau tetap dalam posisi mute selama nanti paparan disampaikan. Nah, nanti pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur chat atau raise hand nanti dan akan kita bacakan dan nanti kami persilakan langsung untuk menyampaikan. Lalu apabila nanti Bapak Ibu mengalami kendala teknis, nanti dapat menghubungi kami melalui kontak yang telah kami sediakan. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, kini tibalah kita pada acara inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber yang pada kesempatan ini telah hadir membersamai kita Bapak AM Hendra Gunawan SPM Eng yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris
Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga memang penyampaian paparan materi ini kami rasa relevan dengan narasumbernya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat dan agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, marilah kita simak bersama-sama paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kepada Bapak, kami persilakan untuk menyampaikan materi mengenai sinergi pemerintah dan Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam pencapaian visi misi Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 sampai dengan 2029. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Saroni. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sehat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aimendra Gunawan. Saat ini saya bekerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat selaku sekretaris. Hari ini sangat berbahagia karena bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di ruang diskusi strategis hari ini, yang harapan kita memang nanti ini menjadi suatu hubungan mutualisme yang baik antara pemerintah provinsi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi. Mohon izin Pak Saroni, mungkin sebelum saya lanjutkan, apakah layar dan suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak, layar sudah terlihat juga Pak kepalanya. Baik, saya mohon izin. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak terlalu teknis yang biasa Bapak Ibu melaksanakan, tapi saya ingin memberikan suatu pembahasan diskusi terkait bagaimana perencanaan daerah, perencanaan provinsi terutama, ini dapat kita coba kolaborasikan dalam pencapaian kinerja. Karena yang seperti kita tahu, pemerintah provinsi, pusat, dan daerah itu tidak dapat bekerja sendirian karena harus saling bersinergi dengan para stakeholder lainnya. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana sinergi antara pemerintah dan dunia usaha, khususnya asosiasi dan pengembang yang menjadi kunci utama dalam harapan kami dalam merealisasikan visi misi Perumahan Kalimantan Barat periode 2025. Baik, saya akan mulai dari evaluasi kinerja ekonomi makro Kalbar tahun 2025. Jika kita lihat fondasi capaian ekonomi makro Kalbar 2025 ini, ada beberapa indikator kinerja yang melampaui target, dan hal ini kami pikir menjadi modal utama bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pembangunan ke depan, terutama 5 tahun. Yang pertama adalah laju pertumbuhan ekonomi yang alhamdulillah positif di angka 5,39%. Ini melampaui target yang kami pasang di 4,91 hingga 5,3. Lalu PDRB per kapita juga mencapai 56,98 juta. Ini juga melampaui target yang ada. Indeks pembangunan manusia ini di angka 72,09, kategori tinggi, walaupun memang kalau kita bandingkan dengan Kalimantan lainnya saja, misalnya di regional ini, kan memang Kalimantan Barat masih lebih rendah dari Kalimantan Utara. Nah, ini juga menjadi salah satu PR yang akan terus kita tingkatkan ke depan. Berikutnya juga tingkat kemiskinan ini berada di angka 5,97. Ini lebih baik dari target maksimal kami di 6,07. Lalu kontribusi PDRB terhadap ekonomi nasional ini meningkat hingga 1,38%. Nah, memang yang menjadi catatan salah satunya adalah ketimpangan pendapatan di rasio ini. Ini mencatatkan angka 0,308, walaupun ini sudah relatif baik, tapi ini tetap perlu upaya untuk menekan agar setidaknya bisa di bawah 0,3. Lalu yang indeks kualitas lingkungan hidup juga mencatatkan angka 75,70 dan penurunan intensitas emisi GFK sebesar 29,63. Ini juga masih kami terus coba tingkatkan ke depan. Jadi Bapak Ibu, dari evaluasi kinerja ekonomi saat ini memang sudah cukup solid, tetapi
terkait dengan keadilan sosial dan kualitas lingkungan hidup, ini yang harus berjalan seiringan dengan pembangunan, ini harus kita tingkatkan, dan salah satu caranya berbasis kolaborasi. Nah, yang menjadi pertanyaan utamanya adalah bagaimana kita mendanai seluruh agenda pembangunan strategis ini. Jadi kalau kami menghitung dari total program strategis, program dan kegiatan yang ada di RPJMD 5 tahun ini, dari 2025 hingga 2029, setidaknya Provinsi Kalimantan Barat itu memerlukan 591,68 triliun. Yang jika dibagi rata di 5 tahun, itu rata-rata di 118 triliun per tahun. Nah, untuk 2027, setelah kita menghitung program prioritas yang ada, untuk 2027 saja itu kita sudah membutuhkan sekitar 116 triliun. Nah, realitas struktur pembiayaan yang ada, APBN dan APBD dari pemerintah pusat dan daerah ini hanya mampu menopang 14,5% per tahun. Jadi sedangkan untuk investasi BUMN sendiri itu hanya 9,1%. Sehingga porsi utama ini ada di swasta dan masyarakat, yaitu sebesar 76,4%, atau kurang lebih sekitar 90,44 triliun per tahun. Nah, karena APBD terbatas dan mungkin Bapak Ibu juga mengetahui informasi dan mungkin juga terdampak juga terkait dengan efisiensi yang dilakukan di hampir seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, maka ekspansi untuk sektor swasta berkontribusi ini menjadi pilihan yang kami pikir paling rasional ke depan. Karena biar bagaimanapun, dengan kondisi seperti apapun, pembangunan tetap harus dilaksanakan, dan gap ini harus kita carikan caranya untuk dapat diselesaikan sehingga kinerja yang ditargetkan itu dapat dicapai. Nah, ini beberapa isu strategis perumahan dan kawasan permukiman, terutama di Provinsi Kalimantan Barat. Tadi Pak Saroni juga sudah menyinggung, bisa jadi juga ini menjadi isu strategis yang terjadi di banyak pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, yaitu backlog perumahan dan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini masih cukup tinggi untuk di Kalbar. Lalu masih adanya rumah tidak layak huni, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Lalu masih tingginya angka buang air besar sembarangan, PABS, sehingga diperlukan pembangunan jamban sehat di 12 dari 14 kabupaten kota. Ini di Provinsi Kalimantan Barat sampai hari ini masih cukup tinggi, dan ini menjadi perhatian serius dari Bapak Gubernur untuk diselesaikan dari 5 tahun ke depan. Lalu yang keempat itu terkait dengan kawasan kumuh yang membutuhkan penanganan lintas sektor, karena nanti di kumuh ini tidak hanya dinas perkim sendiri yang berkontribusi di sana, karena ada kolaborasi di situ. Lalu terkait dengan sarana-sarana fasilitas umum yang cukup terbatas, lalu yang juga menjadi masalah di Kalbar terkait dengan ketimpangan akses air minum, sanitasi, dan drainase lingkungan. Nah, yang tadi saya sudah singgung di awal terkait keterbatasan kapasitas fiskal daerah, ini juga menjadi salah satu tantangan ya Bapak Ibu yang harus kita selesaikan dan dicarikan caranya ini untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan, serta yang berikutnya juga terkait dengan kerentanan bencana terhadap kawasan permukiman, baik itu seperti banjir, rop, kebakaran, dan perubahan iklim. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang berdomisili di Kalimantan Barat saat ini, Kota Pontianak, Tugu Raya, dan sekitarnya ini sekarang sedang terjadi kebakaran lahan. Dan ini cukup berulang setiap tahun. Dan terakhir, dalam minggu-minggu ini, kebakarannya itu beberapa sudah mendekati perumahan. Jadi ini cukup memprihatinkan, dan ini juga harus menjadi kajian kita, menjadi isu strategis yang harus diselesaikan ke depan. Nah, yang terakhir ini belum optimalnya integrasi perencanaan perumahan dengan tata ruang dan pengembangan wilayah. Jadi jika kita lihat dokumen terkait dengan perencanaan perumahan,
dan jika kita kaitkan dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang wilayah, maupun rencana di skala tapak lainnya, masih terdapat belum optimalnya integrasi tadi. Contoh paling baru misalnya pada saat Kementerian Pertanian menetapkan lahan baku sawah yang menjadi LP2B. Ini ketika bersinggungan dengan kawasan permukiman itu juga menjadi satu masalah. Kalau di Kalimantan Barat, mungkin ini tidak semua daerah di Indonesia, tapi kalau di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kami pikir ini masih sama terkait dengan status kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Nah, ini juga menjadi isu yang harus dipecahkan, harus diselesaikan dalam melakukan integrasi dalam perencanaan perumahan dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan ini kami juga ingin mensosialisasikan visi dari Gubernur kami, Bapak Haji Rian Orsan, dan Pak Wakil Gubernur Bapak Trisakti Kurniawan. Visi Kalimantan Barat ke depan di 2025-2029 itu adalah terwujudnya Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan. Ini akan dilaksanakan dengan 11 misi pembangunan yang jika dikelompokkan setidaknya ada 5 kelompok misi. Yang pertama terkait dengan infrastruktur wilayah, terkait dengan sumber daya manusia dan kesejahteraan, terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan ekonomi dan inovasi, serta tata kelola dan kepastian hukum. Nah, untuk tahapan pembangunan di 2027 di tahun depan yang sudah kita rencanakan di tahun ini fokusnya terkait dengan peningkatan pembangunan desa yang kalbar, yang inklusif dan berkelanjutan. Ini terkait dengan tema RKPD dan RKP nasional, terkait dengan fondasi transformasi yang kita harapkan pada saat kita menyusun RPJPD itu untuk menyongsong 2045 Indonesia Emas, di mana tahapan awal RPJMD saat ini, saya yakin semua kepala daerah itu akan berfokus kepada penguatan fondasi transformasi. Nah, untuk tema RKPD 2007 sendiri, ini membuat fondasi transformasi Kalimantan Barat melalui peningkatan pembangunan daya saing kalbar yang inklusif dan berkelanjutan. Visi dan misi tadi ini diikuti dengan arah kebijakan dan program prioritas untuk tahun 2027. Setidaknya ada 4 pilar arah kebijakan yang terkait dengan pemulihan dan modernisasi sektor primer. Terus yang kedua itu menjaga daya beli dan meningkatkan perlindungan sosial, lalu penciptaan kerja berkualitas, serta pengurangan ketimpangan konektivitas. Nah, untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman sendiri, ini masuk dalam program prioritas sektor PKP dan infrastruktur yang terkait dengan penyediaan spam regional, penanganan rumah layak huni dan kawasan permukiman, serta peningkatan kualitas jalan lingkungan serta infrastruktur berbasis ketahanan bencana. Jadi ini beberapa program prioritas dan terkait dengan infrastruktur dasar dan khususnya perumahan dan kawasan permukiman, ini menjadi program prioritas Bapak Gubernur 5 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian, di dalam RPJMD kami membagi kewilayahan di Kalimantan Barat berdasarkan tipologi yang relatif sama dengan kekhususan tertentu. Kami membaginya menjadi 5 klaster. Jadi terdapat klaster 1 itu terdiri dari Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Mengkuwa. Lalu klaster 2 itu terdiri dari Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang. Untuk klaster 3 itu Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, dan Sekadau. Klaster 4 itu Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi. Serta klaster 5 itu Ketapang dan Tanjung Utara. Jadi di masing-masing klaster ini kami sudah coba membuat arah kebijakan sesuai dengan wilayahnya. Seperti contoh misalnya Pontianak Kuburaya Mempawah yang merupakan klaster 1, ini akan kita fokuskan menjadi pusat logistik, jasa, dan kawasan ekonomi terkoneksi. Sedangkan klaster 2, Sambas, Bengkayang, dan Singkawang, ini kami fokuskan sebagai beranda negara, pusat perdagangan perbatasan, dan ekonomi biru. Jadi
Di klaster 2 ini salah satunya terkait dengan cross border tourism misalnya, itu menjadi salah satu arah kebijakan yang kita manfaatkan berdasarkan keuntungan letak geografisnya. Nah, sedangkan klaster 3 ini kita fokuskan arah kebijakannya terkait dengan agraris, hilirisasi, sawit, dan logistik produksi. Sedangkan di klaster 4, Sintang, Kapuas Hulu, dan Melawi ini kita arah kebijakannya akan lebih banyak terkait konservasi, karena di Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, dan Melawi itu masuk dalam wilayah Heart of Borneo. Jadi Heart of Borneo ini adalah inisiasi 3 negara, antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei, dan membentang dari Gunung Kinabalu di Sabah turun hingga terakhir itu di ujung itu Ketapang, jadi batas antara Sintang, Melawi, dan Ketapang. Nah, ini menjadi salah satu arah kebijakannya yang akan kita buat terkait konservasi, perbatasan, dan akses terhadap IKN. Jadi di Kalimantan itu ada 3 ruas jalan. Yang pertama itu poros utara yang menghubungkan dari perbatasan mulai dari Aru di Sambas hingga nanti di ujungnya itu di Kaltara. Lalu ada poros selatan yang saat ini juga digunakan untuk mobilitas dari Pontianak ke Kalteng, ke Kalsel, dan hingga ke Kaltim saat ini. Dan yang kedua itu ada poros tengah yang dimana itu menghubungkan antara Kabupaten Melawi, kabupaten terakhir dari Kalbar yang berbatasan dengan Kalteng, dan ini kalau dilihat dari peta memang harusnya jaraknya lebih dekat ke IKN di Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Nah, sedangkan untuk klaster 5 ini arah kebijakannya itu akan lebih banyak ke industri, energi terbarukan, dan sentra kelapa sawit. Nah, Bapak Ibu, jadi ini adalah 5 klaster yang dengan masing-masing kekhasan kewilayahannya, dan masing-masing juga memiliki demand yang berbeda-beda terhadap kebutuhan infrastruktur dasar yang harus disediakan ke depan. Nah, berikutnya ini mungkin akan saya baca sekilas terkait dengan fokus pembangunan. Jadi masing-masing klaster itu kami membuat tematik. Jadi kalau tadi klaster 1 ini industri jasa regional bersaing dengan wilayah Indonesia Barat dan ASEAN, karena di sini pintu keluar pelabuhan laut dalam ya, Deep Seaport di Pujing, yang kami harapkan menjadi salah satu tulang punggung untuk mengeluarkan produk-produk dari Kalimantan Barat, bahkan targetnya sebenarnya dari Kalimantan secara keseluruhan. Lalu di Pontianak juga terdapat bandara internasional yang saat ini sudah melayani penerbangan langsung ke beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura. Dan pusat jasa memang saat ini berada di Kota Pontianak, dan pelan-pelan sudah mulai bergeser juga ke sekitaran Tuburaya dan Mempawah, termasuk juga kebutuhan akan perumahan. Ini juga saat ini kalau kita lihat trennya sudah pelan-pelan tertarik ke Mempawah dan Kuburaya. Nah, untuk klaster 2 ini memang akan lebih berfokus kepada pariwisata, aircraft domestik, karena di dalam RPJMN Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Bengkayang itu masuk ke dalam daerah pariwisata prioritas yang menjadi salah satu unggulan yang bisa kita siapkan untuk pembangunan Kalbar ke depan. Dan ini juga sekaligus sebagai lumbung pangan daerah serta pengembangan ekonomi biru, energi terbarukan, dan desa global yang berkelanjutan. Untuk fokus pembangunan di klaster 3, ini kita harapkan sebagai penyumbang komoditas unggulan dan sekaligus sumbangan pangan daerah. Jadi kalau kita lihat posisi Sanggau, Skadau itu dari dulu sudah terkenal dengan perkebunan sawitnya, karetnya, di Landak juga terkenal dengan pertaniannya. Jadi ini kita harapkan ke depan bisa menjadi penopang untuk komoditas unggulan daerah dan lumbung pangan daerah. Nah, sedangkan untuk Sintang melalui Kapuas Hulu, ini kita harapkan bisa jadi pusat pengembangan ekonomi hijau serta koridor akses menuju IKN.
Salah satu hal yang menarik saat ini adalah Kota Sintang, pertumbuhannya itu cukup pesat dan masif, dan hal ini juga bersesuaian dengan kebijakan kita di provinsi yang mempersiapkan untuk pemekaran ke depan Provinsi Kapuas Raya, di mana nantinya kemungkinan besar untuk ibu kota provinsi baru itu ada di Kota Sintang. Dan saat ini memang kalau kita lihat perkembangan kotanya itu luar biasa, dan ini juga harus dapat disinkronkan dengan berbagai dokumen perencanaan, terutama dokumen perencanaan spasial seperti tata ruang dan PDTR, serta uh, dokumen perencanaan terkait penyediaan perumahan ke depan. Dan yang terakhir, Ketapang Kayang Utara, di sini ada proyek strategis nasional, ada dua, di Kayong Utara itu di Pulau Penebang, dan di Ketapang itu di kawasan industri daerah Pagaran Mentimun, Kendawangan. Dan ini sehingga menyebabkan kenapa kami menetapkan sebagai pusat pengembangan pendidikan dan industri SDA di wilayah ini, karena potensi yang luar biasa. Dan perlu diingat juga bahwa perkembangan kota di Kabupaten Ketapang, khususnya di Kota Ketapang juga cukup masif, dan ini juga perlu menjadi perhatian untuk kita kelola ke depan. Nah, Bapak Ibu, berangkat dari visi misi, isu strategis, serta kondisi yang ada saat ini, kami berharap besar, dan itu kenapa saya sampaikan tadi saya sangat senang dapat diundang oleh Bapak Ibu sekalian di Forkopindo untuk berdiskusi hari ini, karena kami ingin ada peran yang lebih besar dari asosiasi pelaku usaha di bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk mengisi ekosistem perumahan berkelanjutan. Jadi landasan hukumnya mungkin Bapak Ibu semua sudah hafal juga, terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 2012 tentang perumahan dan kawasan permukiman, yang mengamanatkan bagaimana kolaborasi lintas sektor dalam RP3KP, serta memberikan ruang bagi asosiasi pelaku usaha sebagai polisi partner, pelaksana kewajiban PSU, dan percepatan rumah MBR. Yang kedua, terkait dengan PP nomor 12 tahun 2021 tentang penyelenggaraan PKP, ini juga memberikan legitimasi Bapak Ibu ya kepada peran swasta dalam melakukan investasi perumahan skala besar melalui skema KPBU atau PPP ya. Dan yang pilar ketiga ini terkait dengan PP nomor 18 tahun 2021, ini tentang hak atas tanah. Jadi di sini peran asosiasi ini juga dapat mendukung skema land sharing atau konsolidasi tanah bersama ATR BPN demi efisiensi lahan hunian ke depan. Nah, Bapak Ibu, kami pikir memang saat ini perlu ada shifting paradigma, yang awalnya pengembang atau kontraktor ini hanya berfokus pada konstruksi fisik dan entitas bisnis komersial. Ini kita ingin dapat bisa lebih berperan, setidaknya melalui 5 peran strategis. Yang pertama itu adalah enabler. Jadi kita harapkan bahwa pelaku usaha di bidang perumahan dan kawasan permukiman ini dapat menjadi penggerak investasi dan pembiayaan properti. Lalu peran strategis sebagai implementer, yaitu sebagai pelaksana langsung percepatan target pengentasan backlog yang terjadi di daerah. Lalu yang ketiga, menjadi fasilitator atau penghubung antara Pemda, pemilik tanah, dan investor. Lalu yang keempat, peran strategisnya terkait dengan capacity builder, peningkatan standar kualitas mutu, teknis, dan sertifikasi SDM, yang saya pikir ini juga salah satu yang dilakukan hari ini oleh Forkopindo terkait dengan peningkatan capacity builder, dan policy partner, jadi sebagai mitra diskusi pemerintah dalam penyusunan regulasi daerah dan RP3KP. Nah, ini setidaknya 3 fase yang dapat dikolaborasikan. Yang pertama terkait dengan fase perencanaan, ya, di mana Pemda menetapkan tata ruang dan target RP3KP, sementara asosiasi ini dapat memberikan real data kebutuhan perumahan serta ikut
memetakan potensi bank tanah dan memberi masukan kawasan prioritas. Lalu di fase execution, Pemda menjamin kemudahan izin dan kepastian hukum, sementara asosiasi ini kita harapkan dapat mengeksekusi pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau komersil, serta PSU-nya. Nah, lalu yang berikutnya di tahapan fase evaluasi, monitoring, ini Pemda mengawasi kepatuhan tata ruang, sementara dan PSU ya, terbaru ini serah terima PSU, sementara asosiasi ini kami harapkan dapat melakukan pembinaan internal anggota demi kelayakan kualitas teknis terkait dengan standar kualitas bangunan serta membina pengelola lingkungan. Nah, ini 3 fokus aksi nyata yang bisa kita jalankan bersama Bapak Ibu terkait dengan penataan kawasan pesisir dan perkotaan. Ini salah satu fokus intervensinya adalah melakukan relokasi dan penanganan kawasan kumuh yang memiliki tipologi spesifik pesisir dan urban sprawl, lalu sinkronisasi RT RW dan RDTR, jadi memastikan seluruh proyek perumahan baru itu patuh pada tata ruang daerah. Lalu yang berikutnya terkait dengan sinergi finansial daerah, ini jadi kami harapkan juga bisa jadi jembatan antara Pemprov, Bank Kalbar atau Bank Pembangunan Daerah, BTN, dan perbankan lainnya, serta pengembang untuk mempercepat daya serap fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan MBR. Nah, ini fokus akselerasi dan inovasi teknologi perumahan. Jadi yang pertama kita harapkan mitra swasta, rekan-rekan badan usaha jasa konstruksi ini dapat menjadi katalisator pada setidaknya 4 bidang inti. Yang pertama di akselerasi pengadaan rumah, ini bagaimana mengenjot pembangunan rumah MBR, swadaya maupun relokasi. Lalu yang kedua terkait dengan optimalisasi investasi KPBU, setidaknya misalnya menghimpun konsorsium untuk kawasan hunian terpadu, lalu melakukan penyediaan PSU terintegrasi, ini untuk menjamin ketersediaan jalan, drainase, air bersih, dan RPH di dalam suatu kawasan, serta inovasi teknologi yang menjadi pelaksana pilot project ya. Jadi contohnya misalnya ketika menjadi pelopor green housing atau smart housing atau rumah modular tahan bencana dan pemanfaatan energi surya misalnya dalam waktu terbaru ini. Nah, fokus utama ini memang bisa pada memperbanyak pembangunan rumah subsidi dengan kualitas terjamin yang sesuai standar teknis, tadi sebagai katalis pembiayaan, akses FLPP tadi ini juga menjadi perhatian juga. Kemarin kami baru mendapatkan hasil studi ya, joint research antara DJPB, Kanwil DJPB Kementerian Keuangan dengan local expert dan menghasilkan beberapa rekomendasi yang kami pikir juga nanti bisa kita tindak lanjuti untuk meningkatkan penyerapan FLPP terutama untuk MBR. Dan yang terakhir tadi memang terkait dengan sertifikasi lahan, ini harapan kita juga kita dapat meningkatkan koordinasi langsung ya dengan ATR BPN ini untuk percepatan bidang tanah, kualitas kawasan, dan sehingga nanti kepastian hukum untuk pelaksanaan MBR ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini salah satu simulasi skema land sharing dan KPBU. Jadi ini bagaimana menyelesaikan masalah kelangkaan dan tingginya harga tanah. Harapan kita adalah skema ini bisa menjawab itu tadi, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan kelangkaan dan tingginya harga tanah. Jadi mekanisme tripartit antara pemilik lahan, investor, dan pemerintah, di mana pemilik lahan kita pastilah menginginkan kepastian dan ekonomis lahannya, sedangkan investor menyiapkan kajian kelayakan, feasibility study, pembiayaan dan konstruksi, di mana pemerintah juga memperoleh kawasan terbangun teratur, karena jika semuanya dibebankan kepada APBD murni, sebagai ilustrasi saja Bapak Ibu sekalian,
Provinsi Kalimantan Barat termasuk yang beruntung masih bisa memiliki persentase belanja pegawai di bawah 30%, sedangkan untuk kabupaten kota hampir keseluruhan sudah tidak bisa lagi memenuhi hal tersebut. Sehingga hal-hal seperti ini, bagaimana kita bisa menyediakan kawasan terbangun tanpa sepenuhnya mengandalkan APBD ini menjadi sangat krusial di saat-saat ini. Nah, sehingga kita ingin kawasan terbangun tadi, efisiensi biaya pengadaan lahannya, terus lalu terjadi akselerasi pembangunan skala besar KBBU, dan penambahan nilai ekonomi kawasannya. Nah, ini yang kita coba saat ini. Setidaknya kami akan mulai di RKPD perubahan 2026 terkait dengan intervensi kawasan kumuh. Jadi terus terang memang berdasarkan evaluasi dari KPK terakhir pada saat kegiatan MCSP, pemantauan dan monitoring, Kalbar itu disorot terkait dengan efektivitas dan efisiensi dari penganggaran yang dilakukan. Salah satunya dengan masih belum optimalnya intervensi terhadap kawasan kumuh. Nah, ini yang menjadi dasar pijakan kami setidaknya untuk 2027 dan perubahan 2026 ini, itu bagaimana permasalahan terkait dengan kawasan kumuh dan integrasi PSU, pertahanan integrasi ini dapat dilaksanakan. Nah, peluang kolaborasinya ini salah satunya adalah bagaimana swasta dapat terlibat aktif dalam pembangunan rumah relokasi dan perancangan kembali kawasan pemukiman yang kumuh. Lalu kita juga ingin ada integrasi PSU sehingga setiap kawasan yang dibangun ini sudah kita standarisasi sistem drainase yang terintegrasi, ada pasokan air bersih yang memadai, lalu sanitasi komunal untuk pengentasan BABS atau ODF itu dapat diselesaikan, dan ini juga yang menjadi salah satu prioritas Pak Gubernur untuk sanitasi komunal ini, di mana kita memfokuskan pembangunan jamban sehat di hampir semua kabupaten kota, terutama yang tingkat BABS-nya masih tinggi, dan ini menjadi komitmen yang kami harapkan juga ini dapat disertai oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya tadi jalan lingkungan terstandar beserta PJU-nya dan ruang terbuka hijau misalnya, itu tersedia sesuai dengan persentase peruntukan yang seharusnya ada. Nah, ini terkait juga dengan bagaimana optimalisasi rantai pasok lokal. Jadi kita ingin bagaimana properti yang dibangun di Kalbar misalnya, atau nanti di Kalteng atau di Jawa Barat, itu betul-betul memberi multiplier effect bagi perekonomian lokalnya. Kalau dalam konteks kami harapkan bahwa pembangunan properti ini betul-betul memberikan multiplier effect terhadap perekonomian lokal di Kalimantan Barat. Jadi ini bisa dengan bagaimana kita memanfaatkan bahan baku lokal. Jadi ini juga kita sebenarnya sangat ingin ya, contohnya misalnya kayak bagaimana kayu bersertifikat lokal itu, ini betul-betul bisa didorong penggunaannya, dan ini merupakan kayu lokal yang legal. Ini untuk menghidupkan kembali industri kehutanan daerah yang berkelanjutan, atau misalnya seperti beton pracetak atau precast yang lokal, jadi tidak diimpor dari luar. Ini merupakan industri pabrikasi yang ada di daerah, sehingga bisa memotong biaya logistik antar pulau atau memotong eksternalitas lainnya yang terjadi, dan ini kita harapkan dapat mempercepat masa konstruksi dan menghidupkan UMKM lokal, sehingga produk mereka itu betul dapat diserap untuk program-program perumahan ke depan. Jadi ini yang kita harapkan bisa menjadi salah satu hal yang dapat dikolaborasikan ke depan. Nah, harapan kami dari kolaborasi tadi ini betul-betul memberikan dampak, jadi ada impact kolaborasinya yang menciptakan efek berantai pembangunan. Jadi ketika investasi swasta masuk, lalu ini tercipta gelombang dampak positif bertingkat atau ripple effect, yang dimana titik pusatnya kita harapkan investasi sektor dan properti dan konstruksi berjalan, sehingga bisa menyerap ribuan tenaga kerja
konstruksi lokal, lalu UMKM bahan bangunan, jasa angkut dan pendorong bisnis lokal itu bisa hidup kembali. Dan dari dampak sosialnya misalnya ini kami harapkan penurunan angka backlog, penanganan kawasan kumuh, serta peningkatan kualitas hidup dan kesehatan MBR ini dapat meningkat sehingga secara makro Pemda bisa juga meningkatkan pendapatan asli daerah karena dalam kondisi saat ini di mana dana transfer pusat tidak lagi bisa diandalkan sebagaimana dahulu kita mengandalkan transfer pusat. Sekarang daerah memang dituntut menjadi lebih mandiri untuk meningkatkan salah satunya peningkatan asli daerahnya. Jadi ini juga menjadi salah satu strategi yang kami pikir saling menguatkan antara Pemda dan swasta ke depan. Saya pikir mohon izin mungkin baru 50 menit, tapi ini bahan yang mungkin dapat kami sampaikan. Harapannya memang dari paparan yang saya sampaikan, Bapak Ibu dapat memiliki gambaran yang utuh terkait bagaimana proses perencanaan di daerah, terutama provinsi dan kabupaten kota berjalan, bagaimana visi misi memiliki target yang harus diselesaikan dan kondisi gap yang tadi sudah kami sampaikan di depan ini bisa diatasi bersama melalui kolaborasi yang strategis antara Pemprov Kalbar dan Badan Usaha Jasa Konstruksi. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Pak Saroni. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra, menarik sekali paparannya tadi. Mungkin ini tidak hanya menjadi gambaran untuk Kalimantan Barat, bahwa ini saya rasa juga menjadi gambaran bagi provinsi-provinsi lain yang kebetulan hadir juga anggota-anggota kita dari provinsi-provinsi lain, Pak. Nah, memang untuk gambaran sendiri, Pak Hendra, asosiasi kami khususnya di Kalimantan Barat, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat kami, Perkopindo, itu menaungi sekitar 140-an anggota, Pak, di Kalimantan Barat, yang mana memang bergerak pada kualifikasi kecil dan menengah dan spesialis begitu umumnya. Kecil lah terutama. Nah, tadi kami juga melihat ada beberapa alternatif kolaborasi yang kami lihat tadi Pak, akibat dampak dari efisiensi, sehingga memang visi misi yang harus dikejar itu dapat terrealisasi. Yang pertama, kalau kami mencatat di sini ada skema KPBU ya Pak, dan juga land sharing. Nah, mungkin pertanyaan saya sedikit sebelum nanti teman-teman mungkin ingin bertanya langsung atau menulis pertanyaan di kolom chat, izin Pak Hendra, kami sedikit mengulik nih terkait skema KPBU dan land sharing nih Pak. Nah, kami sebagai asosiasi, bagaimana ini Pak caranya untuk terlibat aktif untuk ikut dalam skema tersebut Pak? Khususnya di Kalimantan Barat ya Pak, apakah sudah ada asosiasi yang mulai menjalani ini? Atau memang belum, dan jika memang kita ingin terlibat aktif misalnya, itu seperti apa hal-hal yang harus kami siapkan seperti itu Pak. Nah, mengingat untuk Kalimantan Barat itu ada sekitar 140-an lah badan usaha anggota kami Pak. Mungkin itu dulu Pak Hendra. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Saroni. Jadi terkait dengan KPBU, memang saat ini salah satu creative financing ya yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat juga dalam menyediakan layanan-layanan publik ini adalah KPBU. Jadi kami pikir kalau untuk badan usaha jasa konstruksi ya konsultan atau penyedia jasa pendukung ini nilai tambah terbesarnya itu dia bisa sebagai enabler yang memperoleh ekosistem. Jadi keterlibatan itu bisa dari menyiapkan kapasitas badan usaha anggota. Ini yang paling realistis Pak ya. Jadi misalnya terkait dengan pelatihan KPBU ini dapat diselenggarakan oleh asosiasi
lalu meningkatkan pemahaman terkait ini Pak, manajemen risikonya, risk allocation-nya, lalu proposal KPBU-nya, lalu sertifikasi dan penilaian kompetensi, serta standar internasional dalam pengelolaan proyek. Nah, ini salah satunya. Yang kedua juga eh, KPBU ini kan banyak membutuhkan kombinasi antara investor, kontraktor, konsultan, operator, lalu seperti penyedia teknologi, lembaga pembiayaan. Nah, kami pikir di sini peran asosiasi ini dapat sebagai fasilitator Pak yang menemukan anggotanya itu sehingga bisa membentuk seperti konsorsium nasional yang lebih kompetitif. Nah, yang berikutnya juga pada saat project development sebelum proyek dilelang itu kan pemerintah ini membutuhkan seperti market sounding kepada masyarakat, bagaimana konsultasi publik, lalu uji minat pasar, identifikasi resiko. Nah, di sini asosiasi dapat menjadi representasi lah gitu Pak ya, sebagai pelaku usaha untuk memberikan masukan. Jadi memberikan masukan apakah tadi proyek tersebut secara bisnis itu masuk hitungannya, apakah struktur tarifnya visible gitu, jangka waktunya sesuai dan seterusnya. Nah, ini menjadi salah satu peran yang kami pikir bisa terlibat. Termasuk juga bisa menjadi penyedia tenaga ahlinya Pak. Jadi bagaimana asosiasi tadi yang Bapak sampaikan, kalau di Kalbar itu ada 140 anggota, ini kan dengan berbagai kualifikasi, sehingga ini dapat menjadi salah satu penyedia untuk tenaga ahli dalam kegiatan tersebut. Jadi bisa terlibat pada saat studi pendahuluan, entah pada saat kajian risiko atau engineering dan sebagainya. Jadi itu Pak. Atau yang kedua, pada saat KPBU itu eh, asosiasi ini sebagai pelaksananya. Jadi eh, contoh Pak ya, kalau yang KPBU yang sudah berjalan itu, ketika suatu layanan publik dibangun atau dilaksanakan, lalu dibangunlah oleh swasta tadi dengan perjanjian. Jadi eh, berdasar perhitungan BEP-nya di akhir tahun berapa plus keuntungan, setelah itu selesai maka itu akan dikembalikan kepada Pemda. Nah, di situ juga bisa juga Pak berperan di KPBU tersebut. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan Pak terkait bagaimana kawan-kawan di asosiasi ini dapat berperan serta ya di dalam skema KPBU tadi. Mungkin itu Pak Saroni. Baik, terima kasih Pak Hendra. Sebenarnya memang ada peluang kami asosiasi untuk terlibat aktif ya Pak terkait dengan pencapaian visi misi utamanya di wilayah Kalimantan Barat, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman di wilayah lain juga melakukan hal yang sama. Karena memang pola kolaborasinya saya rasa sama ya Pak ya, baik di Provinsi Kalimantan Barat maupun di provinsi-provinsi lainnya. Jadi memang hari ini kebetulan kita mengambil fokus di Kalimantan Barat, namun esensinya sebenarnya apa yang terjadi di Kalimantan Barat, saya rasa juga terjadi di wilayah-wilayah lainnya. Baik, Bapak Ibu, silahkan eh, yang ingin bertanya berkaitan dengan paparan yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi, boleh langsung raise hand. Nanti kami persilahkan apa namanya me- mengajukan pertanyaan. Memang Pak, bahwa akibat efisiensi Pak sangat besar dampaknya bagi kami di jasa konstruksi Pak. Apalagi memang dengan aturan setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga mengurus sertifikat, misalnya sertifikat badan usaha itu cukup melelahkan sebenarnya Pak. Di sisi lain, memang karena ada efisiensi, saya rasa ekosistem karena ada pengurangan anggaran pembiayaan di konstruksi itu memang sehingga banyak anggota-anggota kita yang tidak dapat atau tidak kebagian lah Pak dalam hal eh, eh, pelaksanaan konstruksi sendiri. Nah, itu mungkin salah satu yang menjadi keprihatinan kami Pak bersama, sehingga memang di masa-masa ini agak sulit sebenarnya menjalani eh,
apa namanya dunia jasa konstruksi ini. Tapi kami melihat tadi sebenarnya masih ada peluang bagi Bapak Ibu sebenarnya dengan pola-pola yang sudah tadi coba dipaparkan. Nah, sehingga memang apalagi sebenarnya tadi kalau kita lihat visi dan misi Kalimantan Barat masih ada gap yang cukup besar sebenarnya yang ada peluang memang untuk teman-teman masuk ke dalamnya. Tapi itu dia tadi Pak, karena memang core-nya efisiensi memang kita juga belum dapat, sebenarnya kami ini di asosiasi belum baik badan usaha juga belum dapat sebenarnya apa namanya Pak, detail terkait pola-pola kerjasama yang tadi yang sempat Pak Hendra sampaikan. Nah, kami rasa kalau kami dapat gambaran detail seperti itu, mungkin teman-teman yang tadinya sesuai paparan Pak Hendra hanya fokus di pekerjaan fisik saja, nah sudah mulai berpikir untuk pola-pola lainnya yang tadi sudah sempat disampaikan sebenarnya. Selain saya rasa tadi disampaikan selain KPBU dan swasta, kita juga dapat berkolaborasi terkait penyediaan infrastruktur dan PSU utamanya. Nah, PSU ini juga Pak menjadi konsen konsen saya rasa Pak, karena memang di pengembang ya Pak ya. Kalau kita lihat bangunan-bangunan hunian di pengembang tuh saya rasa yang sudah jadi ya. Memang yang jadi fokus itu sarana PSU-nya Pak. Nah, kami melihat saya lah utamanya biasa jalan ke komplek-komplek, misalnya komplek perumahan itu memang PSU RTH terpadunya tuh belum belum maksimal sebenarnya Pak. Sehingga itu saya rasa ke depan bisa menjadi masalah bagi hunian teman-teman yang bermukim di situ Pak. Itu bukan mungkin juga menjadi konsen. Nah, kami memang belum menemukan formula tadi Pak, kolaborasi bagaimana sih kami memberikan masukan yang aktif kepada pemerintah sehingga memang kita lebih baik nanti ke depannya mencegah lah daripada mengobati. Mungkin seperti itu Pak. Itu juga menjadi konsen sebenarnya. Lalu yang mungkin barangkali Pak bagi kami ini badan usaha yang memang terdampak akibat efisiensi, mungkin saran Pak Hendra, langkah apa sebenarnya untuk jangka pendek yang dapat kami lakukan Pak? Karena kan kalau menunggu pekerjaan fisik, kita lihat sangat sedikit sekali nih Pak. Nah, mungkin ada apa namanya masukan lah dari Pak Hendra apa yang harus kami lakukan bagi badan usaha kecil, menengah atau spesialis sehingga memang apa namanya ya Pak ya roda ekonomi perusahaan kami dapat berputar lah begitu Pak. Apakah ada semacam wadah dari pemerintah untuk mengenalkan kami atau mengkomunikasikan dengan pihak swasta yang kebetulan memang perlu mitra-mitra pembangunan fisik seperti itu Pak. Mungkin ada masukan Pak terkait itu Pak? Baik, Ibu. Nah, ini kebetulan dalam beberapa hari ini kami eh, ya kayak roadshow lah ya ke beberapa pemerintah kabupaten kota terkait kemarin tindak lanjut kami terhadap hasil dan riset antara DJPB dengan lokal expert terkait salah satunya contoh misalnya penyerahan PSU ke kabupaten kota. Jadi hal ini menjadi concern juga bahwa ketika pengembang itu memasarkan produknya gitu, misalnya dijual perumahan dengan kelengkapan jalan, listrik, air, ternyata pada saat di lapangan itu tidak tersedia, itu juga ternyata menjadi salah satu apa ya hal yang menyebabkan minat beli rendah sehingga tidak dikembangkan. Atau kadang-kadang hanya dibuat rumah contoh dua, lalu ketika Pemkap atau Pemprov sudah masuk ke PSU-nya, lalu ternyata masih melakukan konstruksi sehingga PSU yang dibangun menjadi rusak atau tidak sesuai fungsi awalnya dan ketika penyelam jadi susah. Ini juga menjadi bahasan karena ternyata di masing-masing daerah ini berbeda. Ada satu kabupaten yang kami temukan dinas perkimnya itu tidak terlibat di dalam pembahasan satplennya ya. Jadi pada saat waktu PBG-nya itu tidak dilibatkan. Misalnya harus tersedia utilitas apa saja dalam satu kawasan yang tadi Pak Saroni sampaikan. Tapi di Ketapang misalnya tadi barusan kebetulan kami bertemu dengan teman-teman di Perkim,
ternyata mereka dilibatkan dan ini menjadi baik. Nah, memang semenjak era Undang-Undang Cipta Kerja, lalu munculnya OSS dan sebagainya, memang ada beberapa hal yang dulunya itu dikawal di tata ruang, memang menjadi agak terlalu mudah gitu Pak ya. Jadi kalau dulu itu kan kita itu sebelum melakukan pengembangan, setidaknya kita harus punya kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun. Itu nanti akan terkait dengan bagaimana jaringannya dan sebagainya. Nah, ini yang coba kami diskusikan dengan rekan-rekan kabupaten kota, dan alhamdulillah tadi beberapa informasi yang kami dapatkan, kawan-kawan udah mulai mengetatkan lagi ke arah sana. Jadi terkait dengan PSU yang harus standar tersedia di setiap ini udah masuk dalam persyaratan yang ada di dalam OSS tadi ditambahkan. Nah, ini salah satu upaya Pak. Jadi ke depan kita pengen tadi setidaknya kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun yang dulunya pernah menjadi apa ya, salah satu syarat mutlak sebelum kita melakukan pengembangan, itu bisa menjadi prasyarat kembali yang artinya nanti pemerintah daerah juga berperan di sana untuk menyiapkan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun tadi. Nah, yang kedua kaitannya dengan kondisi saat ini, memang ini kami pikir masa-masa yang berat Pak ya, tidak hanya di pemerintah daerah, di sektor swasta juga pasti terdampak cukup berat. Kami juga ini sebenarnya dalam posisi yang apa ya, yang mencari juga formulasi saat ini. Jadi saya belum bisa mengatakan ini tips and trick yang mungkin pasti berhasil, tapi setidaknya kita belajar dari negara tetangga misalnya, bagaimana mereka membuat pendataan yang lebih lebih bagus terkait dengan apa keahlian-keahlian yang dimiliki, lalu diciptakan atau diarahkan gitu, maksudnya dibuatkan paket-paket yang memang membutuhkan itu tadi. Nah, ini yang mungkin kami pikir salah satu fungsi asosiasi ya. Jadi di sini akan lebih terdata begitu kebutuhan-kebutuhannya, karena memang kalau untuk Kalbar sendiri misalnya itu antara daerah perkotaan dengan di kabupaten itu saja kadang-kadang timpang Pak. Ya, mungkin Pak Saroni lebih tahu lah bagaimana kondisi di lapangan. Kadang-kadang itu untuk mencari suatu keahlian di kabupaten tertentu itu kadang-kadang tidak tersedia. Nah, hal-hal ini yang mungkin setidaknya yang bisa kita persiapkan ya Pak ya. Jadi dalam artian memang saya tidak bisa berani mengatakan ada satu tindakan yang sedang disiapkan pemerintah, tapi kami ini juga mencari cara. Jadi antara Perkim dengan Bapeda, dengan BKAD, ya, dengan inspektorat, jadi secara legalnya, secara anggarannya, secara perencanaan ini juga sedang coba kita matangkan, dan dengan kabupaten kota juga termasuk. Jadi hal-hal apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana ini menjaga keberlanjutan. Karena memang kalau kita lihat ya dampaknya tidak hanya di Pemprov, Pemkab, dan Pemkot ya, tapi juga kami sangat yakin rekan-rekan di swasta juga. Tetapi percayalah Pak, karena layanan publik yang sudah dijanjikan ini dengan kondisi keuangan yang ada, ini kan tetap harus disediakan. Sehingga itu tadi kami pikir selama pemerintah dan ini komit untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, kami pikir untuk kegiatan-kegiatan ini akan terus berlanjut sampai ke depan. Mungkin itu Pak. Ya Pak, kami rasa memang mungkin saran ya Pak ya, daripada memang kita seandainya kebutuhannya tidak terlalu mendesak memang Pak, daripada kita membangun kawasan baru, memang lebih baik memang kita coba mereview dan melakukan perbaikan kekurangan terhadap kawasan-kawasan perumahan yang sudah ada Pak. Karena memang kalau kami lihat dari kasat mata saja, terkait utamanya PSU memang masih banyak di wilayah dekat perkotaan, betul kata Bapak, di wilayah kami lah, Kuburaya. Kebetulan saya ini orang Kakap, Pak. Nah, jadi memang kalau saya dari Kakap ke Pontianak tuh kan kalau di Kuburaya tuh kan pembangunan yang masif perumahan kan di Parit Gado itu ya, Pak ya. Jadi memang saya melihat ada beberapa memang yang jadi PR bersama, Pak, terutama PSU sama. Kami rasa mungkin masukan kami terhadap pemerintah daerah Kalbar, ya memang kita coba perbaiki dulu nih kawasan yang sudah ada, menutupi kekurangan-kekurangannya. Nah, Forkopindo di situ mungkin siap Pak memberikan bantuan lah
terkait hal tersebut. Nah, tapi memang kami juga perlu formula yang pastilah untuk ikut terlibat di dalamnya. Saya rasa dengan begitu teman-teman insya Allah nanti badan usaha yang punya spesialisasi terkait PSU juga insya Allah ikut aktif terlibat begitu Pak. Mungkin yang tadi dijelaskan Pak Hendra juga menjawab sebenarnya pertanyaan dari Pak Edi yang bertanya terkait kira-kira yang paling utama untuk pembangunan di Kalbar difokuskan untuk konstruksi apa selain perumahan yang mendukung bidang perumahan tersebut. Dan kata Pak Edi tadi sudah terjawab mungkin terkait PSU ya Pak Edi ya. Jadi memang PSU ini Baik Pak, ya Pak. ya boleh silakan Pak Edi. Ya maksud saya apakah seperti PSU atau yang lebih detailnya adalah kawasan wisata itu apakah ikut dalam itu ya? Komponen kawasan perumahan ya Pak. Iya, ikut dalam kawasan yang dibidik dari Dinas Perumahan tersebut ya, kawasan wisata maksudnya. Kok saya apa itu amati itu untuk pariwisata kok Kalbar itu rasanya kurang sekali. Gimana Pak? Menurut Pak siapa? Silakan Pak Hendra. Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya senang nih Pak Edi menyinggung soal ini. Jadi tadi di awal saya ada menampilkan klaster 2. Klaster 2 itu Bengkayang, Singkawang, dan Sambas. Itu memang salah satu arah kebijakan unggulan kita di sana adalah cross border tourism. Nah, memang nanti jadi kan ini Forkopindo kan artinya nanti tidak hanya bermitra dengan kami di Disperkim. Artinya nanti dengan OPD-OPD teknis lainnya juga saya pikir sangat sangat mungkin. Nah, kebetulan Bapak izin sebelum di Perkim, background saya itu adalah di Bapeda dan kebetulan kami ikut membidani RPJMD ini dan ini memang menjadi salah satu concern ke depan. Jadi untuk kawasan-kawasan wisata itu memang kualitas permukimannya itu memang menjadi salah satu yang kami pikir juga Bapak Ibu sekalian bisa masuk di sana untuk ikut mengembangkan. Kenapa? Karena salah satu lesson learn yang bagus yang kami dapat dari Banyuwangi ketika waktu itu Pak Azwar Anas yang sebelumnya wali kota Banyuwangi lalu menjadi Menteri Pan-RB ketika datang ke Pontianak sempat ngobrol sama kami waktu itu. Salah satu hal yang membuat kenapa pariwisata di Banyuwangi itu bisa mengejar Bali dan Lombok itu ternyata salah satunya adalah bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak kepala daerah pada saat itu adalah tidak membolehkan hotel kelas melati itu beroperasi di Banyuwangi. Artinya hanya boleh ada 2. Kalau mau kelas atas itu artinya hotel bintang 4 ke atas. Kalau yang untuk backpackeran artinya itu homestay. Nah, homestay ini salah satu yang dikebut oleh mereka dalam penataan kawasan permukiman, Pak. Sehingga tadi kawasan permukimannya punya ciri khas, punya kekhasan daerah, punya karakteristik, lalu itu bisa mengambil pasar untuk homestay. Nah, di Kalbar sendiri itu yang juga kami harapkan itu bisa dilakukan di Bengkayang, di Singkawang, dan di Sambas. Nah, memang mungkin nanti kalau pada intervensinya itu penganggarannya bukan ada di Dinas Perkim, tapi nanti akan dikolaborasikan dengan Dinas Pariwisata. Tapi kembali lagi, ini memang menjadi concern Pak, dan itu memang ranahnya memang di PKP sendiri sebenarnya. Walaupun nanti pada saat proses itu, tapi itu nggak masalah karena bagi kami di Pemprov tujuan akhirnya itu adalah bagaimana tadi salah satu pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu melalui pariwisata. Nah, yang kedua tadi terkait dengan PSU yang tadi Pak Saroni juga sampaikan, ini kebetulan kami baru berdiskusi kemarin dengan Subdit 2 di SUPD 2 di Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Jadi ada salah satu hal yang menarik kemarin terkait dengan relokasi. Jadi tadi Bapak ceritakan contohnya misalnya dari Pontianak ke Kakap, Parit Gaduh, ke Pal 9 itu yang masif dibangun perumahan itu, ternyata relokasi perumahan itu tidak harus berpindah dari satu titik ke titik yang baru.
bisa saja satu titik tadi yang misalnya sudah kumuh, sudah tidak sesuai dengan tata bangunan lingkungan yang ideal, ketika dibongkar, disusun ulang kembali, itu juga masuk dalam relokasi. Nah, ini yang juga mungkin sedang kami coba jajaki, artinya untuk permukiman lama itu tidak harus kita pindahkan karena secara kos sosialnya cukup tinggi misalnya. Uh, Artinya kalau kita tata saja ulang di satu titik itu bisa dilakukan. Saya itu belum lihat Pak ya, tapi yang sudah berapa kali teman-teman ceritakan itu di Parit Baru ya Pak ya. Itu kan pakai APBN, itu ditata ulang lokasi yang sama ditata ulang tapi terhitung juga seperti relokasi. Nah, jadi dua hal ya Pak, yang tadi yang pertama yang untuk pariwisata kami pikir ini silakan karena banyak hal yang sebenarnya bisa masuk jadi sifatnya cross cutting ya. Kita pengadaan perumahan, menyelesaikan backlog kepemilikan, menyelesaikan backlog kumuh, tetapi satu sisi itu juga bisa jadi destinasi wisata yang baru gitu. Mungkin itu Pak. Makasih. Ya, makasih Pak. Ya, sangat detail. Terima kasih Pak Edi. Yeah. Izin Pak Hendra membacakan kembali Pak pertanyaan di kolom chat Pak. Di sini ada pertanyaan dari Pak Yusuf di Samarinda, tetangga kita ini Pak. Izin bertanya untuk Pak Hendra, apakah dalam RT RW di Kalbar ada arahan untuk perencanaan jalur kereta api untuk Provinsi Kalimantan Barat? Bila ada, kapan mulai realisasinya? Ada kaitannya dengan kelancaran rantai pasok material konstruksi dan juga tentu sekaligus jasa transportasi penumpang dan barang jasa lainnya. Dan akan bagus untuk railway lintas Pulau Kalimantan ke IKN. Nah, mungkin itu Pak pertanyaannya Pak. Baik, Atau terima kasih. siap. Pak siapa tadi Pak Pak Yusuf Yusuf Pak. ya? Pak Pak Yusuf. Yusuf di Samarinda. Salam kenal Pak. Jadi untuk jalur kereta api itu sebenarnya sudah dari RPJMN di era Bapak Presiden SBY itu sudah masuk Pak untuk di Kalbar, dan sudah dilakukan juga survei oleh balai yang menangani perkereta apian, dan itu masuk Pak di dalam RT/RW. Bahkan di dalam rencana tata ruang Pulau Kalimantan itu juga menghubungkan Pak. Jadi menghubungkan antara Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalsel hingga ke Kaltim. Cuma memang kalau untuk pembiayaan ini yang mungkin akan diskemakan juga melalui skema KPBU tadi Pak, karena memang membutuhkan dana yang cukup besar ya Pak. Dan itu kenapa pada saat pembahasan RPJPD kemarin, maaf RPJPN di tingkat nasional, ketika kita itu ada forum regional Kalimantan Pak. Jadi perencanaan di antara Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara itu kita ada forum regionalnya, dan itu kita cukup intens rapat untuk membahas isu-isu terkait Kalimantan. Terakhir kemarin kami di Kalsel Pak dengan saya lupa sekarang jadi Bu Sekda ya, kepala Bapedanya itu. Nah, itu salah satu yang dibahas adalah bagaimana konektivitas kita yang selain poros utara, poros tengah, dan poros selatan tadi, jalur darat, itu juga ditambah dengan kereta api. Nah, di dalam misalnya RPJPN, kami sempat meminta peran waktu itu, kalau tidak salah, Kalsel itu sebagai super hub IKN, lalu Kalteng itu sebagai lumbung pangan IKN, dengan Kalbar mengambil peran sebagai pintu depan dari distribusi barang dan jasa keluar, karena yang memiliki keuntungan letak geografis di Alki 1 itu kan Kalbar Pak. Jadi Alki 1 itu kalau saya tidak salah 95% alur pelayaran perdagangan dunia itu melewati di situ. Nah, jadi itu ada Pak. Cuma memang kalau untuk realisasi ini sepertinya bahkan yang lebih tertarik kemarin itu swasta ya Pak. Jadi mungkin pernah dengar berita bahwa Brunei ya kalau tidak salah itu yang mau membangun jalur kereta api yang fase pertamanya itu dari Brunei, Kuching sampai ke Sungai Pinyo, ke pelabuhan Kijing. Lalu fase keduanya itu dari Brunei terus ke IKN. Kan itu ada Pak, dan kami pikir skema-skema ini juga nanti di pusat yang akan merealisasikannya. Tapi secara tata ruang itu sudah kita akomodir. Dan mudah-mudahan ya Pak, harapan kita
kami bisa main ke Kalsel, ke Kalteng, itu menggunakan kereta api, atau sebaliknya hasil-hasil bumi kita itu bisa keluar melalui Pelabuhan Kijing dan bisa langsung diekspor ke negara-negara luar. Mungkin itu Pak Saroni menyampaikan tanggapan dari Pak Yusuf. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Hendra. Ya, memang ini insight baru Pak, memang sebenarnya yang kita harapkan sehingga perpindahan antar provinsi di Kalimantan tuh lebih lebih cepat ya Pak. Nah, kalau lewat darat tahu kalau kami ke Palangkaraya saja itu bisa 36-38 jam, apalagi ke Samarinda kalau lewat darat. Nah, harapan kita kalau sudah ada jalur kereta api selain barang dan jasa yang bisa meningkat, ya perpindahan orangnya pun mungkin lebih cepat lah. Jadi kami merasakan enaknya hidup di Jawa begitu. Siap, makasih Pak Yusuf. Tadi sudah dijelaskan Pak Hendra bahwa ini sudah ada masuk dalam rencana. Nah, tinggal kita lihat nanti realisasi skemanya seperti apa, dan sudah disampaikan Pak Hendra tadi bahwa Brunei tertarik. Nah, kita tahu juga ya Pak, kalau kemampuan Brunei ini kan, kalau kata bahasa Pontianak nih, duitnya tak berseri nih. Nah, harapan kita itu ya bisa cepat lah. Dan untuk pelabuhan memang Kalbar sudah sedia, Pak. Udah ada pelabuhan Kijing kita. Nah, insya Allah memang apa yang disampaikan Pak Hendra tadi sudah pas lah dengan rencana-rencana dengan yang sudah ada realisasi awalnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali terkait dengan paparan materi, termasuk juga hal-hal, ada tadi kalau kita lihat rencana kereta api ini kan bergeser dari tema kita sedikit, tapi insight yang bagus sebenarnya untuk informasi kita, terutama teman-teman yang berada di Pulau Kalimantan. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, tidak ada ya. Mungkin Pak sudah selesai Pak pertanyaan ini Pak. Mungkin untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, mungkin kami ingin mendengar sedikit closing statement dari Pak Hendra terkait materi dan paparan pada hari ini Pak. Kepada Pak Hendra kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Masaroni, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir hari ini. Sekali lagi kami yang berterima kasih sudah diundang hadir hari ini. Kami berharap ini menjadi peningkatan lah ya, karena mungkin sudah sebelumnya dengan kawan-kawan sebelum kami sudah bekerja sama, berkoordinasi. Ingin ke depan ini kawan-kawan di Forkopindo ini bisa menjadi mitra strategis pemerintah daerah, terutama Dinas Perkim, dan kami harapkan diskusi ini tidak hanya sampai hari ini Pak Masaroni, kami memasukkan saran bagaimana perbaikan kita terutama di urusan perumahan dan kawasan pemukiman ke depan agar lebih baik. Kami membuka pintu diskusi, kami juga nanti mungkin ke depan akan lebih aktif juga melibatkan asosiasi-asosiasi ini untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kami ke depan hingga pencapaian visi misi dari Bapak Gubernur itu bisa berjalan dan tercapai. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hendra selaku narasumber pada kegiatan webinar Konstruksi 3 Perkopindo di hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk mendengarkan paparan kita, dan insya Allah sangat bermanfaat untuk peningkatan wawasan, pengetahuan, juga kontribusi kita terhadap pembangunan. Kami selaku panitia di kesempatan ini juga memohon maaf jika selama penyelenggaraan terdapat kekeliruan, kesalahan, untuk mohon dimaafkan. Terakhir, Sama-sama, kami Pak. kembalikan kepada pembawa acara untuk menutup acara. Kepada Mbak Aini kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah membantu acara kita pada siang hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bapak, Ibu, demikian kegiatan webinar Konstruksi 3 Perkopindo tahun 2026 telah selesai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.